Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tentang risiko keuangan, di mana kelompok kami terdiri dari dua anggota. Yang pertama yaitu Teguh Syafawi NIM 11 dan saya sendiri Ayu Chandrawulan NIM 56. Metode pengelolaan risiko keuangan, risk financing transfer, yaitu usaha memindahkan risiko disertai dengan pembiayaan. Pemindahan risiko melalui financing berarti transfer mencari dana eksternal untuk membayarkan kerugian yang bersangkutan jika kerugian itu benar-benar terjadi. Tahapan pengelolaan risiko keuangan pada metode risk financing transfer dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu transfer risiko kepada perusahaan asuransi atau biasanya disebut dengan insurance transfer. Yang kedua yaitu transfer risiko kepada perusahaan lain yang bukan perusahaan asuransi, yaitu non-insurance transfer. Insurance transfer yaitu merupakan pemindahan risiko kepada perusahaan asuransi. Asuransi adalah salah satu cara dalam menghadapi risiko dengan mentransfer risiko ke perusahaan asuransi dengan membayar premi yang jauh lebih kecil atau minim bila dibandingkan dengan risiko kerugian finansial bila terjadi musibah. Adapun risiko-risiko yang dapat diasuransikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu kerugian potensial cukup besar namun probabilitasnya rendah. Yang kedua yaitu probabilitas dapat diperhitungkan. Yang ketiga yaitu bersifat massal dan homogen. Yang keempat yaitu kerugian yang terjadi bersifat kebetulan, bukan rekayasa. Yang kelima yaitu kerugian yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya adalah non-insurance transfer. Kontrak bukan asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak yang banyak terjadi dalam kegiatan bisnis dengan tidak melibatkan perusahaan asuransi. Non-insurance transfer kebanyakan dilakukan kepada pihak non-asuransi. Kemudian pengaplikasian metode pengelolaan risiko keuangan. Di sini kelompok kami mengambil artikel ilmiah yang berjudul Peran Asuransi kepada Perusahaan Pengangkutan Barang Melalui Darat yang mengalami kerusakan atau kehilangan barang. Permasalahannya antara lain, menurut ketentuan pasal 189 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan perusahaan angkutan umum wajib untuk mengasuransikan tanggung jawabnya. Peran asuransi dalam pengangkutan barang menjadi sangat penting. Asuransi dalam pengangkutan timbul seiring dengan pengalihan risiko yang harus ditanggung pihak yang bersangkutan terhadap suatu kejadian yang tidak dapat diketahui kapan terjadinya. Penyelesaian dari permasalahan tersebut yaitu peran asuransi bagi perusahaan pengangkutan barang antara lain mengadakan jaminan barang angkutan atau sebagai pengalihan risiko. Yang kedua, pembayaran ganti kerugian. Dan yang ketiga, peran asuransi juga dapat dilihat dari segi ekonomi, yaitu sebagai lembaga yang mengumpulkan dana. Dalam pasal 15 dan 16 tentang polis standar asuransi pengangkutan barang Indonesia, untuk mendapatkan ganti rugi, pihak perusahaan pengangkutan wajib melaporkan adanya kerugian kepada perusahaan asuransi segera setelah kerugian terjadi.